wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahibul fadilah, para alim ulama, para ustadz ustazah, para dai daiyah, dan juga sahibul ihtiram yang saya hormati, saya banggakan, anggota jamaah Masjid At-Taqwa yang insyaallah pada sore hari ini rahimakumullah. Saya langsung saja, tidak berpanjang kalam, masuk pada hadis yang ke-69 tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini muttafaqun alaihi, hadis yang muttafaq alaih, disepakati oleh kedua imam hadis, Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslimun. An Abi Hurairah, dari mata rantai Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, qila, dikatakan kepada Rasulullah, dikatakan kepada beliau, ya, ditanya kepada Rasulullah ditanya, ya Rasulullahi, wahai Rasulullah, utusan Allah, man akramun nas, siapa toh ya Rasul manusia yang paling mulia, yang paling terhormat di antara manusia-manusia yang lain. Rasulullah ditanya, man akramun nas, sinten nggih Rasulullah tiyang ingkang mulya dhewe niku, tiyang ingkang istimewa niku. Rasulullah tidak menjawab presiden, Rasulullah tidak menjawab para menteri, Rasulullah tidak menjawab teknokrat, Rasulullah juga tidak menjawab pengurus takmir, Rasulullah tidak menjawab ini dan itu, tapi Rasulullah memberi value, memberi nilai. Jawabannya, kata Rasulullah, qala atqahum, yang paling bertakwa di antara mereka. Jadi ukuran standar mulia menurut agama, standar mulia dan istimewa menurut agama adalah standar ketakwaan. Bapak dan Ibu sekalian, takwa itu tidak hanya sekedar hubungan kita kepada Allah, tapi hubungan kita kepada manusia yang lain itu juga merupakan bagian dari ketakwaan. Karena agama kita itu adalah dinu muamalatin, agama yang mendorong umatnya untuk melakukan muamalah. Jadi saya malah tidak setuju kalau ada mungkin putra putri dari bapak dan ibu kerjaannya goreng jero kamar terus, nggih, mboten nate medal, ndak pernah keluar, ndak pernah bersosialisasi, wis rasa diganu mbak, rasa disenggol-senggol, nggih. Ya, tidak usah bersenggol-senggol dulu, nggih. Yang merasa tidak pernah keluar itu justru saat ini momen kita untuk menunjukkan kalau agama Islam itu ya agama muamalah, agama interaksi kepada satu dengan yang lain. Tapi perlu diingat, terutama yang muda-muda, dewasa ini ada semacam pergeseran. Anak muda, tidak hanya anak muda nggih Pak nggih, orang tua pun juga terjangkiti penyakit yang sama. Dia gemar sekali memperbanyak teman di dunia maya, sementara di dunia nyata dia tidak punya teman. Saya ulangi lagi, kita sibuk setiap hari bagaimana punya followers yang banyak, punya pengikut yang banyak, punya teman di media sosial yang banyak, sementara kita sendiri di dunia nyata, di alam nyata, orang dikonco. Banyak dari anak-anak kita Pak di sekolah yang TikToknya, Instagramnya, bahkan YouTube-nya, ada subscribe-nya, ada apa itu, pengikutnya,
gitu, ada temennya banyak sekali, tapi di kelas dia kesepian, di rumah dia kesepian. Apalagi sekarang ada orang jualan follower, ya toh, ada orang jualan subscriber, ada orang jualan teman di media sosial itu. Nah, adik-adik dan para remaja, mari kita tata atqakum di sini. Jadi kalau mau atqakum, kita cari teman yang betul-betul menjadi teman sejati. Ya, as-sadiqu al-haqiqi, teman yang sejati. Teman yang sejati itu siapa? Diperoleh dari masjid. Teman sejati adalah mayyadulluka alal khair. Teman sejati adalah teman yang menunjukkan kamu ke jalan kebaikan. Itu teman sejati. Jadi adik-adikku yang saya banggakan, saya cintai, terutama remaja masjid, jangan sibuk cari apa tadi? Follower ya. Karena kalau kita mati belum tentu mereka itu punya wujud. Jangan-jangan itu robot. Jangan-jangan itu bot. Hanya chatbot, hanya robot yang meng-add kamu, memfollow kamu, menge-like kamu karena memang abot gitu loh. Terus kemudian belum tentu mereka nanti mau mensolatkan kita. Carilah teman yang wujud kayak saya ini, kayak Pak Dwi, ya toh. Mungkin kalau saya mati ya Pak Dwi moro, raketang nyolatke gitu. Kalau Pak Dwi yang meninggal dunia, saya datang, ya saya ikut menyolatkan. Ma'asyiral muslimin sekalian, saya lanjutkan. Laisa an hada nas'aluka ya Rasulullah. Ya Rasulullah, bukan itu yang kami tanyakan ya Rasulullah. Rasulullah itu menjawab atqahum, yang paling mulia di antara mereka. Para sahabat menyangkal, mengelak, bukan itu yang kami maksud ya Rasul, bukan itu yang kami maksud. Secara spesifik lagi, siapa toh yang paling mulia itu siapa? Rasulullah menjawab, Fayusufu Nabiullah ibnu Nabiillah ibnu Khalilillah. Orang yang paling mulia itu, kata Rasulullah, adalah Nabi Yusuf yang punya gelar nabinya Allah, putra nabinya Allah, putra nabinya Allah, putra kekasihnya Allah, putra anak kekasihnya Allah, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Terus kemudian para sahabat masih kurang puas. Para sahabat berkata kembali, laisa an hada nas'aluka ya Rasulullah, bukan itu yang kami tanya wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, fa'an Mu'adz ibnul Arab, fa'an ma'adinil Arab tas'alunani, apakah kalian bertanya tentang bangsawan Arab? Ya, khiyaruhum fil jahiliyah, yang paling baik di masa jahiliyah adalah khiyaruhum fil Islam, adalah mereka yang sudah masuk Islam, idza faqahu, di mana orang yang sudah masuk Islam itu kemudian mereka memahami agama Islam. Berarti Bapak dan Ibu, di sini ada semacam spesifikasi lagi. Yang paling baik kata Rasulullah adalah atqahum, orang yang paling bertakwa. Kemudian bukan itu yang kami maksud ya Rasul. Rasulullah menjawab, oh yang dimaksud berarti manusia itu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf lah yang paling baik. Terus bukan itu yang kami maksud ya Rasulullah. Apa yang kamu maksud adalah dari bangsawan Arab jahiliyah. Kemudian Rasulullah menjawab, bangsawan Arab jahiliyah yang mau masuk Islam. Kalau sudah mau masuk Islam, mereka faqahu, mendalami agama Islam. Bapak dan Ibu sekalian, saat ini, mohon maaf ya Pak Arto dan sekalian yang saya hormati semuanya, saat ini ilmu tersebar di mana-mana Pak. Kajian Islam tersebar di mana-mana. Sekolah-sekolah sekarang mulai tumbuh, bahkan di pedalaman sudah ada sekolah
dan sekolah-sekolah makin canggih, ilmu disebar di mana-mana, tapi moral, akhlak, adab, sopan santun mulai pudar. Ilmu tersebar, akhlak mulai pudar. Tandane nopo, Pak? Ya, silakan tanya sendiri-sendiri ibu-ibu yang punya putra-putri itu. Kinten-kinten anaknya jenengan wani mboten, Bu? Kalian jenengan, Bu? Bengkaleng mboten? Nggih. Kita cek satu-satu ya. Kenakalan anak zaman sekarang, terus kemudian moralitas bangsa yang saat ini. Karena mohon maaf, orang sekarang makin tinggi ijazahnya, itu tidak dibarengi dengan kualitas daripada kealiman atau keilmuan itu. Maka lahir orang-orang pintar tapi sayang tidak benar, Pak. Banyak orang pintar tapi kepintarannya itu untuk minteri orang, untuk meminteri apa, membodohi, mengibuli ya orang lain. Ini kalau dalam dunia hukum ada white collar crime, kejahatan kerah putih. Ya, ini tidak hanya kejahatan petty crime atau kelas teri saja, tapi kejahatan white collar crime itu adalah kejahatan kerah putih yang modelnya itu mereka berkerah putih, kemudian dengan apa, kebijakan atau tanda tangannya itu dia mampu melakukan kejahatan yang luar biasa. Tadi malam Bapak dan Ibu sekalian, saya bahagia sekali karena email saya itu dibalesi oleh percetakan yang ada di Libya. Saya disambungkan langsung ke Profesor Doktor Ali As-Solabi. Itu merupakan muridnya Yusuf Qaradawi. Ya, saya disambungkan langsung dan saya mendapat izin resminya. Jadi ada surat resmi dari beliau secara pribadi kepada saya untuk menerjemahkan kitab beliau yang berjudul Sunnatullahi fi akhdil asbab, hukum atau sunnatullah dalam berikhtiar. Nah ternyata Pak, peperangan Rasulullah itu bukan peperangan yang menang terus kemudian bejo-bejonan loh, enggak. Ternyata hijrahnya Rasulullah itu, sebelum Rasulullah hijrah, Rasulullah itu melihat peta dulu. Setelah saya baca sampai halaman 16, saya terjemah sudah sampai halaman 16, baru 1 hari itu sudah sampai halaman 16. Tadi malam tuh tidur cuman 2 jam kalau tidak salah, sampai jam setengah 2 atau jam 2 itu saya baru tidur. Nerjemah itu dapat 16 halaman. Jadi Rasulullah itu termasuk sehatnya Rasulullah itu ternyata orang kok untung-untungan. Ya Rasulullah itu sehat karena mengambil ikhtiar. Makannya ya dijaga, ora kabeh makanan mlebu weteng boten. Tidak semua makanan masuk perut. Terus kemudian dalam peperangan Rasulullah juga menyiapkan baju lapis 2 loh Pak. Jadi di situ diterangkan Rasulullah itu membawa baju berlapiskan 2, baju perang lapisnya 2, bahkan menggunakan pelindung kepala. Coba ke museum Turki, ke museum Mesir, ke museum Madinah Munawwarah, Rasulullah itu ada peninggalan punya helm Pak, helm perang. Jadi kalau Bapak berkendara, ora usah tetek bengek lah, adoh cedak nggawa helm. Itu bagian dari akhdul asbab, berikhtiar. Kalau pakai helm ya diceklek nih, napa nih gini? Talinya kuncinya itu diceklek nih, nggih. Itu faedahnya besar, Pak. Saya pernah kepleset di depan Pasar Grosir Solo itu loh, Pak. Namanya apa itu? Pasar PGS. Itu kan rel kereta api toh depannya toh. Nah, saya kepleset di situ. Agar kepleset itu loh, helm kula ucul, bisa ucul terbang helmnya. Terus kepalanya gedaduk aspal karena tidak dicancing, diceklek nih itu. Bapak dan Ibu, saya lanjutkan lagi. Allahumma sholli ala Muhammad.
hadis ini menjelaskan kepada kita siapa yang paling mulia di antara manusia. Rasulullah kemudian menjawab, yang paling mulia itu ialah orang-orang yang bertakwa. Tapi sahabat mengendaki yang lebih spesifik lagi, jawaban yang lebih spesifik lagi, siapa yang paling mulia dari kalangan tertentu? Rasulullah menjawab Nabi Yusuf sebagai contoh orang yang paling mulia, karena beliau selain takwa, paham agama, beliau juga merupakan nabi pilihan. Ya. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Yang paling mulia itu siapa? Bangsawan Arab yang dia menjadi manusia terbaik pada masa Islam, karena mereka memahami ajaran agama Islam dan mengamalkannya. Maka Gus Baha itu mendefinisikan al-alim adalah man lahul ilm wa ya'mal bi ilmihi. Orang alim itu adalah orang yang punya ilmu tapi juga mau mengamalkan ilmunya. Jadi punya ilmu ikhlas, ya ngamal ke ikhlas. Punya ilmu sabar, yang Pak Harto tadi cerita tentang ilmu sabar, ya bersabar. Ilmu muraqabah diamalkan ilmu muraqabahnya. Terus kemudian ilmu taubat diamalkan ilmu taubatnya. Apalagi saat ini Bapak dan Ibu sekalian, ilmu sabar harus kita pupuk kembali. Wong saiki iki zaman orang kurang bersabar kok. Coba jenengan ke jalan raya ini depan sini, kabeh wong pengennya menang-menangan Pak. Depan jalan kita ini loh Pak, di jalan raya sekarang mbok polisi ki, saya kok punya pengen gawe jurnal loh Pak. Polisi kerjasama dengan tokoh agama, bekerja sama dengan dinas sosial, dengan madrasah dan sekolah tentang etika adab di jalan raya loh Pak. Karena sekarang egonya itu masing-masing. Angger kira-kira nggih Pak nggih, Bang Jo lagi melek napa? Ijone lagi melek, oh walah tantin walah ya Allah. Terus kemudian belok, sekarang udah nggak mau ngesen. Terus makan jalannya orang, jalannya wong dimakan. Truk-truk bis-bis itu juga sama, nggih. Ayo kalah bodine gede kono, yang numpak kendaraan pit-pit kecil, yang kecil-kecil ini sepeda kecil ya kalah Pak. Jadi kita perlu etika, adab atau akhlak berlalu lintas. Adik-adik yang punya knalpot blombong apalagi, wes knalpot blombong ini ya Allah, saya juga heran Mas, Dik, Vario, NMAX, PCX, Beat dan lain-lain didesain dari pabriknya sudah ramah lingkungan. Baru 2 bulan dipreteli, knalpotnya diganti knalpot ber-ber itu loh, knalpot yang suaranya wow blong itu. Padahal hadis yang tentang muraqabah, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu tanda kebaikan muslim itu adalah meninggalkan apa yang tidak berfaedah. Bahkan meninggalkan apa yang menjadikan dirinya itu mudarat. Itu kan polusi suara Pak. Ya, polusi suara. Membuat kita tidak nyaman. Catatannya Bapak dan Ibu dari satu hadis yang mulia ini, kalimat faqahu fiddin atau idza faqahu, ya, itu adalah perintah agar kita memahami ajaran agama. Ibu bapak, ya penting. Kalau saya bab tauhid itu penting Pak. Bapak ibu membaca tentang bab tauhid. Setelah itu membaca tentang bab ibadah. Dari mulai toharoh, sholat pun ikut dulu aja. Korban, zakat itu nanti nggak apa-apa. Yang penting wudunya, biar kita hakul yakin, ainul yakin, alal hak, wudunya bener, sholatnya pendek kata, syarat, rukun, wajib, itu tercukupi. Kalau
Adik-adik di sini coba yang suara santri, rukun sholat ada berapa, Dik? Hah? Rukun sholat tok. Rukun sholat enten pinten, Duk? 5, 4. Rukun sholat tok ada 5 itu rukun Islam. Rukun sholat kalau miturut mazhab Syafi'i ada 13, bener ada 13. Nggih. Yang pertama itu diawali niat. Tapi ada sebagian ulama niat itu bukan rukun tapi masuk syarat, Pak. Niat sholat itu kapan dilakukan? Coba jawabannya gimana? Kapan niat sholat dilakukan oleh musolli? Sebelum sholat. Sebelum sholat, oke. Niat sholat dilakukan sebelum sholat. Bener apa mboten? Benar, tapi harus fi zamanin yasirin. Jedanya itu adalah waktu yang singkat. Contoh, saya aku niat sholat maghrib 3 rakaat sebagai bentuk kewajiban karena Allah SWT. Tak jawabke ngoten niku dalam hati saya. Terus Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Enggak boleh. Katakanlah Pak Hardi dari rumah niat aku niat sholat maghrib 3 rakaat sebagai bentuk kewajiban karena Allah Ta'ala. Durung sholat loh ya, melaku mriki gitu, terus nunggu azan, nunggu qomat, baru sholat. Baru kuwi ra niat meneh, kuwi sholate khotok, sholate batal. Sholat yang kayak gini batal karena rukun itu harus beruntun, tertib. Satu dengan satu itu urut-urut gitu. Jadi tidak boleh niatnya terus kejeda waktu yang lama, tidak boleh. Atau gini, jenengan sudah usolli fardol isya'i, aku niat sholat isya, mau sholat isya nih, mau Allahu Akbar, enten HP jenengan gerang-gerang muni gitu. Dilihat kok istri saya diangkat. Mas, ki lho mulya sik, iki penting iki, ngene penting banget, mulya. Lah, ternyata presoh mateni kompor bojone umpamane, nggih, ndak bisa matiin kompore bulat-bulat presoh matiin. Rumahnya dekat katakanlah sini juga. Terus kemudian balik lagi ke masjid, sholat tanpa niat, tanpa mengulang akdu niatnya dalam hati, itu ya ndak boleh, batal, Pak. Jadi waktunya adalah waktun yasirun qabla takbiratil ihrami. Sebelum takbiratul ihram waktunya jedanya sedikit, jeda yang kecil gitu. Ndak boleh jeda terlalu banyak, ndak boleh. Tapi yang paling aman adalah niat itu dikerjakan bersama takbiratul ihram. Nggih. Jadi pas waktu Allahu Akbar itu hatinya ini akdun niyah, akdun niyah. Bapak dan Ibu sekalian, sekarang kesimpulannya saya ada beberapa poin. Pertama, ketakwaan adalah kunci kemuliaan seseorang. Orang mulia itu bukan karena dia bergelar sarjana, enggak. Orang mulia itu bukan karena dia bergelar orang kaya, enggak. Korun kaya tapi tidak mulia. Terus kemudian Abu Jahal, Abu Lahab itu juga orang yang cerdas, orang yang pinter. Kalau dulu ya mungkin ada sekolah ya sarjana, tapi tidak menunjukkan kemuliaan seseorang, karena kemuliaan seseorang itu terletak pada ketakwaan dia. Ini merupakan landasan utama kemuliaan seseorang. Orang yang bertakwa sifatnya adalah dia selalu berusaha untuk patuh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, menjauhi larangan-larangannya, dan mereka senantiasa menjaga diri dari perbuatan dosa dan selalu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Terutama bapak-bapak yang sudah pensiun, ya, mengisi waktunya itu ya di rumah Allah ini. Saya melihat masjid-masjid di Solo Raya yang maju-maju itu dikelola oleh pensiunan, Pak, ternyata, Pak. Jadi pensiunan itu memang karena sudah longgar,
gitu, dan tidak mikir soal ekonomi, hidupnya untuk masjid gitu. Dari mulai kebersihan, manajemen dan lain sebagainya itu justru malah betul, Pak. Jadi saya tuh jarang menemukan anak muda yang menggerakkan, bapak-bapak pensiunan, bapak-bapak yang sudah usia 60 ke atas, ya usia pensiun gitu aja. Yang kedua, poin yang kedua, mohon diperhatikan nggih. Yang kedua, tadi ketakwaan adalah landasan utama kemuliaan atau kunci kemuliaan. Yang kedua, keturunan dan status sosial, pelajaran yang bisa kita ambil, tidak menentukan kemuliaan seseorang. Anake sapa kuwi tidak menentukan apa status kemuliaan seseorang. Mbah keturunan bangsawan, politisi, keturunan orang kota, orang desa tidak menentukan kemuliaan seseorang. Termasuk status sosial, ya. Status sosial juga sama, tidak mencerminkan atau tidak mewakili status kemuliaan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, poin yang ketiga secara singkat. Pentingnya pemahaman agama. Yang saya katakan tadi, babakan niat niat niku mungkin dalam fikih kata le Pak. Belum lagi tentang takbiratul ihram. Takbir iki drijine piye? Loh, bentuk drijinya bagaimana? Kan kita taunya hanya gini saja toh. Bentuk tangannya gimana? Ya. Terus babakan Fatihah. Nanti membaca Fatihah itu dengan bismillah atau tanpa bismillah. Makmum ki maca maca Fatihah napa mboten maos Fatihah gitu. Terus kemudian kalau umpamanya masbuk bagaimana? Fatihahnya itu bagaimana? Nggih. Itu dalam fikih pemahaman, Bu. Nah, ini kita perlu mendorong anak-anak kita agar madrasah diniyah itu ada. Di sini kalau perlu ya bareng asar itu ada madrasah diniyah atau TPA. Ada TPA itu bagus. Saya masih teringat ucapannya al-maghfurlah almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Dulu Jakarta itu sebelum datang listrik, Pak. Jakarta sebelum kehadiran listrik, bar maghrib, setelah maghrib kita masih mendengar anak-anak melakukan mutolaah. Masih mendengar anak-anak kita melakukan murajaah, soroganan, ya toh. Fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Terus kemudian membaca apa itu bait-bait Alfiyah Ibnu Malik. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki musalliyan ala nabiyil Mustafa. Oke, malah hafal gitu. Adik-adik hafal. Itu masih pendengar. Orang baca ibu-ibu pada maghrib baca Quran, terus baca Al-Barjanji, baca sholawat Nabi, masih terdengar di surau-surau, di langgar-langgar. Ya. Kalau saya menyebut langgar jangan marah, Pak. Wong Indonesia ki tidak mementingkan istilah tapi substansi. Coba, saya punya kendaraan namanya Supra atau Yamaha Jupiter. Wih ditakoki bapakku, lah Hondamu nang endi, Rik? Gitu. Kula nggih mboten nesu. Hondamu nang endi? Dikasih minuman ngene iki, Pak, nggih. Air mineral kayak gini. Lah aku ane ndi? Iki lho, jenenge klub. Kuwi ora nesu nak dipanggil napa? Aqua. Terus black. Kalau hari raya kayak blacknya apa, Pak? Hah? Kongguan. Atau mungkin nopo nggih? Isine rengginan ya ora protes. Isine karak nggih mboten protes. Jadi kalau saya menyebut langgar, mohon maaf nggih Bapak dan Ibu, mboten saya protes. Bukannya saya pripun-pripun, memang itu musola.
Tapi Islam itu la yahtam bil asma bal yahtam bil musammayat, itu kata Yusuf Qaradawi gitu. Islam itu enggak memandang soal sampul dan nama, tapi substansinya. Kalau langgar substansinya musola, masjid, bagus gitu. Seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Nomor 3, pentingnya memahami agama. Setiap muslim seyogyanya untuk mempelajari agamanya dengan sungguh-sungguh agar ia mendapatkan jalan keimanan yang benar. Ya. Dulu diceritakan oleh ulama besar di Mesir, ada seorang anak muda taubat. Dia menjadi anak muda yang taubat. Setelah bertobat 3 bulan dia bertobat, dia mengkafirkan teman-temannya, Pak. Dia mengkafirkan teman-temannya. Ada anak muda bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan maksiatnya, setelah 3 bulan dia mengkafirkan teman-temannya. Ini berarti apa? Dia tidak memahami agama ini dengan baik dan benar. Akhirnya orang yang sholat seperti kita ini dikafirkan gara-gara perbedaan fikih atau perbedaan furu'iyah yang ada dalam agama kita. Yang nomor 4, ini adalah golden opportunity, kesempatan emas bagi kita semuanya untuk menjadi orang yang mulia. Jadi orang mulia itu bukan kaflingnya Pak Harto saja, bukan kaflingnya Pak Torik saja, tapi setiap orang punya kesempatan untuk menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nggih, Bapak dan Ibu sekalian, itu tadi hadis yang ke-69. Sekarang hadis yang ke-70. Hadis yang nomor 70. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dunya hulwatun khadiratun wa innallaha mustakhlifukum fiha." Memang dunia ini sebuah tempat yang sangat indah sekali dan harus dikelola, Pak. Maka kalau Bapak membaca sejarah Dzulqarnain itu punya undang-undang, siapa yang beramal soleh, taat kepada agama, diberi apresiasi, Pak, untuk menjaga amal solehnya dan untuk memotivasi diberi hadiah, diberi hukuman yang setimpal. Sementara orang yang kafir, orang yang kufur dan bermaksiat diberi hukuman oleh Dzulqarnain agar dia sadar tentang kesalahannya. Ini kan undang-undang kita ya seperti ini, Pak. Tapi sayang kalau di undang-undang kita yang taat bayar pajak ora dikai hadiah, katakanlah ngoten, yang taat lalu lintas tidak dikasih apresiasi, tapi yang melanggar lalu lintas dikasih hukuman agar sadar tentang kesalahan dirinya. Itu Dzulqarnain itu sebelum ada undang-undang Madani sekarang, Pak. Dulu beliau sudah menerapkan undang-undang itu. Lah kalau masjid punya kayak gitu bagus, Pak. Contohnya masjid di Lembang, di Jakarta Pusat, di Lembang, Jakarta Pusat sana, Pak. Nama masjidnya Masjid Ahmad Yani. Setiap jamaah yang anggota rutin wilayah sekitarnya itu seperti kita ini, itu kalau ke masjid ada fingerprintnya, Pak. Jadi kalau ke masjid dan didonatori oleh pengusahanya. Saya pernah masuk ke rumah pengusahanya, Ferrarinya ada 3. Jadi waktu pertama kali saya kuliah di Jakarta itu tidurnya kan saya di Masjid Ahmad Yani. Saya nggak mampu ngekos, saya nggak kuat bayar kos, saya tidur di Masjid Ahmad Yani di Menteng, Lembang situ. Menteng, Jakarta Pusat. Itu kalau pagi-pagi itu suaranya gemuruh kayak jet gitu, Pak. Gitu. Kiopo, saya tanya sama orang-orang yang sesama mahasiswa yang sudah lama tidur di situ, ini apa toh? Ustadz Torik, ini ada orang manasi mobil. Kalau Ustadz mau tahu, coba naik aja lantai 3, nanti kelihatan pagar halamannya. Ternyata betul, Pak, Ferrari, Pak. Di Menteng sana punya Ferrari. Itu pengusahanya yang mendanai.
nanti fingerprint itu Pak, hasilnya yang paling aktif, yang paling sregep diumrohke Pak. Sesasi mangkat wong 5. Nggih, jangan tanya lah wong ya pengusahane kelase ngoten niku kok. Nak gor tiket 5 kan gampil to Pak. Nggih to Pak. Diapresiasi agar apa Pak? Mempertahankan amal soleh. Ini zaman fitnah Pak. Mempertahankan amal soleh itu butuh ragat. Ya, anak kita biar mau belajar aja ditukokke sate, ditukokke es krim gitu Pak, agar anak kita mau belajar. Untuk mempertahankan kebaikan ini butuh dana dan memotivasi agar kebaikan itu terus meningkat dan berprestasi Pak. Yang melanggar diberi hukuman agar sadar. Anak kalau tidak sholat kasih hukuman Pak. Katakanlah hukumannya apa dek, kira-kira dek sing cocok napa? Sangune dibayar separuh ngoten gitu. Kalau ora salat atau nopo ya HP-nya ya toh, yang biasanya bebas dibatasi karena tidak mau sholat. Pernah lihat Pak konten di Instagram atau di media sosial ada anak yang nggak mau sholat gara-gara main HP. Bapaknya langsung ngambil HP itu dicemplungke neng kolam renang. Anaknya nangis. Ini hukuman untuk kamu Lih. Ini hukuman untuk kamu nak. Karena kamu melalaikan sholat gara-gara HP-mu ini. Bapak bertanggung jawab atas ini. Terus captionnya kita baca captionnya dan komennya Pak. Orang tua sekarang nggak peduli anaknya main HP, nggak peduli Pak. Anaknya dibiarkan aja. Akhirnya ketagihan. Lama-lama wani mbek wong tua. Maka bapak dan ibu kalau punya putra putri HP-nya itu di manajemen. Innallaha mustakhlifukum fiha. Allah memerintahkan kita menjadi khalifah di muka bumi ini. Ya. Maka ada hukum tadi, hukum undang-undang manusia. Siapa yang berbuat baik kasih hadiah, kasih apresiasi. Yang berbuat jahat melakukan kerusakan di muka bumi diberi hukuman agar dia sadar dan tidak mengulangi lagi. Lah sekarang penebang pohon itu illegal logging itu loh Pak, bukan hanya illegal logging pun Pak. Mohon maaf Pak Harto. Sekarang travel umroh aja ada yang problem ya goro-goro nipu jamaah Pak. Jadi uangnya sudah masuk, uang pendaftarannya 5 juta ning rasido mangkat. Bar kui travelnya bubar, gawe travel anyar. Jangankan itu Pak Dwi mungkin tahu tentang perumahan. Yang bisnis tentang perumahan dan properti. Sekarang banyak pengembang entrane apa Pak? Entrane punya unit perumahan tapi hakikatnya dia menipu. Yang di ngen kula ler kula niku napa Pak Dwi? Dong dowo lah jenengan malah parep-parep. Dong dowo niku mpun diuruk. Alah ya Allah, treke akeh bae. Wah, ki ndang rame ki dadi apa kota madani. Tangga-tangga kula ngoten. Terus kono Gung, apa kono Mas, kono do golek-golek rezeki kono. Nggawa gendera-gendera ora kita ngatur lalu lintas truknya itu loh Pak. Sudah diuruk Pak katanya Pak. Sudah diuruk tapi nggih nyuwun ngapunten sampai sekarang nasibnya layu lam tidak diketahui. Uang yang masuk 20, 25 juta, 30 juta untuk DP itu nggih wallahu alam. Kalau di Jakarta di Bekasi sudah banyak Bu. Kasus orang beli rumah dengan sistem KPR tapi bermasalah. Ternyata setelah lunas KPR-nya itu ternyata tanah cuma tanah sewaan, Pak. Kita beli bukan beli rumahnya tapi beli kuncinya saja. Hanya dapat kuncinya saja. Itu di Bekasi, Bogor, Jakarta. Ya, kasus-kasus semacam itu luar biasa. Kalau Bapak mau melihat kasus tentang mafia rumah dan tanah. Jadi manusia itu di muka bumi ini ditunjuk oleh Allah untuk menjadi khalifah memakmurkan masjid. Yang nomor 3, hadis yang nomor 3. Ini saya baca secara singkat saja. 3 hadis saja. Yang nomor 3 secara singkat. Ini hadis rawinya Muslim, Pak. Rawinya Muslim, rawahu Muslim. Doa Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Nabi Muhammad meminta kepada Allah untuk diberi petunjuk, diberi ketakwaan, diberi al-afafa itu diberi
kesucian, agar terhindar dari perbuatan dosa dan hal-hal yang tidak halal, wal ghina, dan juga kekayaan, ya, dan juga kekayaan. Petunjuk pertama yang mahal itu petunjuk. Nanti adik-adik silahkan tanya apa bedanya hidayah dan taufik. Hidayah dan taufik itu berbeda, Pak. Hidayah itu petunjuk Allah tentang kebenaran dan kebatilan. Kita tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang hidayah, mana yang dolalah, tahu. Tapi taufik itu adalah dorongan untuk melakukan kebaikan itu. Itu namanya taufik, Pak. Pengajian itu baik, orang tahu dapat hidayah, pengajian itu baik. Yang belum dapat hidayah belum tahu kalau pengajian itu baik. Tapi yang sudah dapat hidayah, oh iya ya, pengajian ini baik. Tapi taufik itu apa? Ini datang ke pengajian ini taufik. Makanya kalau ada ustadz-ustadz, mari kita bersyukur kepada Allah atas hidayah dan taufiknya. Ini taufik, Pak. Kita datang itu taufik. Mau jamaah itu taufik. Jadi hidayah nomor 1, ketakwaan nomor 2. Minta Allahumma inna as'alukal huda wa tuqa. At-tuqa itu ketakwaan, wal afafa, agar terhindar dari segala macam perbuatan dosa yang dan tidak halal, wal ghina. Ghina ini adalah ghina nafsi, kekayaan hati, Pak. Ya, kalau dimaknai ya kekayaan hati bisa, ghina di sini kekayaan material juga bisa. Silakan ingin kaya, nggak ada larangan. Yusuf Qaradawi tidak melarang umat Islam untuk jadi orang kaya, ya, karena agama ini tidak bisa tegak tanpa kekayaan, Pak. Mau bangun masjid butuh kekayaan, mau umroh butuh kekayaan, mau munggah haji, munggah haji sekarang kalau bapak dan ibu yang furoda itu angkanya sampai 500 juta, Pak. Furoda, Pak. Haji yang furoda itu. Kalau yang plus itu ya 150 sampai 200, itu insya Allah 5 sampai 8 tahun masa tunggunya. Kalau yang biasa, pinten Pak Harto? Nunggunya berapa tahun? 30 sampai 40 tahun wonten mawon masa tunggunya. Jadi umpama daftar sekarang ya 40 tahun kemudian. Jadi kekayaan itu penting. Yang terakhir ada satu afirmasi yang kalau di pondok pesantren itu ini diamalkan oleh para santri, termasuk saya sendiri, saya mengamalkan ini. Terutama bapak dan ibu, babakan tentang kekayaan ini. Saya tidak bagaimana-bagaimana, tapi saya punya keyakinan dengan doa ini, insya Allah apa yang kita keluarkan kembali, Pak. Apa yang kita keluarkan, uang yang kita keluarkan kembali. Doanya adalah Allahumma ya Razzaq dzul quwwatil matin urzukna min haitsu la yahtasib. Setiap mengeluarkan uang 100 ribu, 50 ribu, 20 ribu, bayar pulsa, tuku jangan, tuku blonjoan, tuku telur, ganti gas, biayai anaknya biaya sekolah, mengeluarkan uang, Allahumma ya Razzaq, ya Allah wahai yang pemberi rezeki, yang memiliki kekuatan yang kokoh, berikanlah rezeki kepada kami dari arah yang tidak disangka-sangka. Bahasa Jawa ini ngoten. Seperti itu, Pak. Insya Allah uang yang kita keluarkan itu insya Allah ya akan kembali, bahkan memanggil konco-konconya. Kalau kita keluarkan 100, nanti konco-konconya 100 jadi dibengoi kan balik ya, kembali ke kita. Semoga itu, karena memang semuanya itu digerakkan oleh yadullah, oleh kekuasaan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. 3 hadis dulu nggih Pak nggih. Semoga bermanfaat. Boleh saya request adik-adik sebentar. Hadis yang pertama tadi tentang hadis siapa yang paling mulia. Nggih. Terus yang kedua, Allah itu memerintahkan kita mengelola bumi ini dengan ketakwaan. Bahkan tadi saya kutip, Zulkarnain itu punya undang-undang. Yang berbuat baik dimotivasi, dapat apresiasi. Yang berbuat buruk dapat iqab atau dapat hukuman. Kemudian hadis yang ketiga, amalkan doa ini paling tidak pagi dan sore. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa
wal ghina. Ya Allah, aku minta petunjuk, ketakwaan dan afafa dan juga kekayaan. Itu saja kurang lebihnya, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apunten nggih, Pak. Nggih. Kadang kajian pada malam ini tentang pembahasan yang sedikit yaitu mengenai ketakwaan. Dan insya Allah masih penting tentang ketakwaan. Kadang kalau kita akhiri kajian pada malam ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul masjid. Alhamdulillah ini semua para muslim juga saudara yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.